Mengatasi culture shock itu, perbedaan budaya ini gimana kalau di kampung Inggris itu bisa dikatakan beragam budaya, karena di sana yang dari Sabang sampai Merauke peserta khusus itu ada Pak ya. Bahkan mereka ada buat komunitas masing-masing dan warga di sana menerima semua budaya. Kalau Cik Rizwan gimana nih kira-kira mengatasi kerinduan keluarga atau culture shock ini, ada kendala nggak di situ atau bagaimana cara mengatasinya? Kalau hal yang paling sulit memang itu menuntaskan kerinduan. Cuman karena sekarang teknologinya semakin maju, saya pun hampir setiap malam tuh video call sama anak istri. Bahasa Inggris. Video callnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh ya. Kan mana tahu kan sudah ada di situ, sudah ikut program, biar lancar tetap bahasa Inggris gitu kan? Ya, bahasa Indonesia tetap. Halo, sahabat Akademia di mana saja berada, berjumpa kembali kita dalam program Akademia Fiesta Universitas Malikus Saleh. Pada sore hari ini kita akan berbincang dengan dua orang pemuda yang baru saja kembali dari kampung Inggris Pare setelah mengikuti program peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi tenaga kependidikan Universitas Malikus Saleh. Mereka berada di sana selama kurang lebih 2,5 bulan dan baru kembali ke Universitas Malikus Saleh pada akhir Desember 2023 yang lalu. Nah, kita mungkin akan langsung berdiskusi atau bercerita saja tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti program tersebut. Hello, good afternoon, Mr. Tami. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Rizwan. Good afternoon, Mr. Riyadi Braza. How are you today, Mr. Tami? How are you today, Mr. Rizwan? I am great, alhamdulillah. Can you introduce yourself, Mr. Tami? Yes, Mr. Rian. Allow me to introduce myself. My name is Bustami. I'm from Aceh Utara. I work Universitas Malikus Saleh. Next, Ridwan. Thank you, Mr. Riyadi Braza. My name is Rizwan. You can call me Wan. I live in Luxembourg. I am 31 years old. That's all needs. Really. Baik, teman-teman, itu perkenalan singkat dari kedua pemuda kita ini. Kita akan bertanya lebih lanjut kepada mereka, mungkin apa sih motivasi mereka kemarin ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Untuk teman-teman ketahui, program ini sangat terbatas, hanya diikuti oleh 30 orang sivitas akademika, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan yang ada di Universitas Malikus Saleh. Nah, sekarang mau kita tanya nih, kira-kira Mr. Tami ini motivasinya untuk ikut program ini kemarin apa ya? Yang pertama, kalau kami tendik itu lebih kepada speaking. Kalau di sana diajarkan tentang speaking, tapi dasar motivasinya kami emang mau mencari tahu tentang kampung Inggris yang sebelumnya pernah kami baca tentang kampung Inggris, bahwa di sana ada berbagai culture dengan budaya yang berbeda, bisa menyatukan anak-anak bangsa saat belajar bahasa Inggris. Dan di sana katanya dengan mudah setiap anak-anak siswa yang ingin belajar bahasa Inggris dengan mudah bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi dari situlah kami mendaftarkan diri. Yang pada saat itu kan program ADB dibiayai oleh ADB. Dari kami tendik ada 10 orang, dikarenakan satu orang mungkin ada kemampuan lebih di vocabnya, dia loncat ke IELTS. Karena kami di sana ada 2 kelas, kelas speaking dan kelas
IELTS. Kalau kami di kelas speaking, kami sisanya 9 orang. Oke, kalau Rizwan, apa motivasinya untuk mendaftarkan untuk ikut program ini kemarin? Yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk bisa bicara, misalnya ada datang tamu-tamu dari luar untuk universitas kita ke kampus, agar kita bisa berdialog sama mereka tentang kita bicara soal-soal apa yang ada di kampus kita. Oh, jadi ini untuk bisa berbicara dengan orang asing ya. Iya. Apalagi kan nih kampus kita nanti mau ada kedatangan mahasiswa-mahasiswa asing ini. Benar. Jadi sangat perlu sekali bagi kemampuan untuk bisa berdiskusi mungkin ya. Betul. Bisa menjelaskan tentang kampus kita nantinya gitu. Baik, mungkin selanjutnya saya ingin tanya ini, apa sih pengalaman selama mengikuti program kan 2,5 bulan, tidak pulang, tidak berjumpa keluarga, bagaimana nih pengalaman di sana gitu. Ini kalau saya lihat-lihat nih dari pertama berangkat sampai pulang ini agak kurusan ya, pada masalah dengan makan di situ atau bagaimana gitu. Ya betul Pak Rian. Yang pertama di sana kita harus beradaptasi dengan kuliner yang ada di sana. Karena di sana rata-rata kalau di pagi breakfastnya orang-orang di sana itu nasi pecel. Jadi nasi pecel nggak ada yang makan roti, sama kalau kita kan nggak suka sarapan pagi makan roti ataupun makan lontong. Di sana agak jarang lontong, dan lontongnya pun beda sana, lontong sayur. Lontong sayur itu kami agak sulit untuk menyesuaikan makanan, dan butuh waktu 1 minggu itu untuk mengkondisikan perut kami agar bisa menerima masakan sana. Terus yang kedua, beradaptasi dengan masyarakat di sana cukup mudah karena orang di sana rata-rata fair orangnya, respect terhadap orang kami. Jika orang kami enggak bertanya, orang itu langsung menanyakan, orangnya ini anak-anak kalian kursus, langsung menyapa orang kami. Terus pengalaman lainnya mungkin sama Ridwan. Kalau Rizwan sendiri bagaimana selama di sana? Nih saya dengar kalau mau berbelanja kita katanya harus menggunakan bahasa Inggris juga ya dengan para pedagang-pedagang di sana itu, apa memang betul seperti itu? Sebenarnya betul, tapi itu tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita mau bicara pakai bahasa Inggris ke mereka, mereka jawab bahasa Inggris. Kalau kita enggak juga. Kalau Rizwan, apa hal-hal yang menarik selama berada di sana nih? Kalau Bustami tadi kan sudah bercerita nih tentang orang sana mudah menerima kita. Kalau Rizwan sendiri ini apa kira-kira pengalaman yang ada di sana? Pengalamannya sebenarnya apa ya? Bisa kita katakan kita bertambahlah sedikit wawasan kita di sana tentang pertemanan, bertambahnya teman dari luar daerah, antar pulau selama di sana. Lainnya? Satu lagi Pak Rian, kalau di sana kan pengalaman kita bersepeda. Jadi semua siswa yang ikut kursus sana dia mungkin diwajibkan untuk memiliki sepeda. Jadi di sana banyak usaha-usaha sepeda yang hidup pertama orang kami kan bukan tinggal di kampung Inggris. Orang kami tinggalnya di Beringin Badas ya, Kecamatan Badas, berbatasan dengan Kecamatan Pari. Kalau kampung Inggris itu kan dua desa dia, Tulungrejo dengan Palem, itu masuk dalam kampung Inggris. Kalau pertama yang kami tinggal itu di Badas, di luar Pari, di luar Kecamatan Pari dan bukan bagian dari kampung Inggris. Orang kami tapi di sana juga walaupun berbeda kampung tapi masyarakatnya tahu bahwa teman-teman ini mengikuti kursus, atau masyarakat di sana juga menggunakan bahasa Inggris kalau bercakap dalam misalnya dalam sehari-hari. Tahu, enggak semua masyarakat di sana bisa bahasa Inggris Pak ya. Orang di sana tetap prioritasnya bahasa lokal, bahasa Jawa. Jadi teman-teman berada di Pari itu berapa? 1 bulan atau berapa lama? 75 hari. Kami kan 75 hari. Itu di Badasnya, tapi di Badas tadi pertama di Badas. Di Badas ada sekitar 45 hari ya. 2 bulan pas. 2 bulan pas, 2 bulan hari. Kemudian 15 hari baru pindah ke kampung Parenya. Ke Palemnya. Oh, itu mungkin sudah dianggap 2 bulan sudah mencukupi pembelajaran di sana. Mungkin baru ditempatkan sana untuk aplikatif ya.
Apa ada bertemu bule nih selama program di sana? Misalnya ada program bertemu dengan bule supaya meningkatkan kemampuan ada berkomunikasi. juga, ada juga varian. Nah, jadi selama setelah di Bada, setelah dipindah ke Pari itu mungkin sudah ada peningkatan ya? Sudah ada peningkatan kemampuan mungkin dianggap oleh program sehingga teman-teman sudah mulai dipindahkan gitu. Apa ada nanti di situ bertemu dengan bule, berkomunikasi, berdiskusi mungkin? Kami di sana kan ada kelas lapangan, Pak ya. Jadi kelas lapangan setiap hari Jumat sore itu kami ditugaskan ke lapangan untuk berdiskusi ataupun menginterview kawan-kawan yang di kursus di lembaga lain. Nah, jadi disitulah kami ada bertemu kawan-kawan baru dengan lembaga-lembaga lain. Dan saling menyapa di sana. Terus perkembangan mungkin kalau orang kami Dendik itu lebih jauh dari yang dosen tadi. Kalau dosen ada 20 orang, mungkin di lapangan itu terpisah lagi. Kalau orang kami kan di lapangan ini Pak berceritanya nanti berbahasa Inggris atau bagaimana? Mungkin Rizwan? Kalau dengan bertemu nanti ke lapangan itu berbahasa Inggris atau seperti apa nih? Berbahasa Inggris itu. Berbahasa Inggris? Antar lembaga ya. Setelah antar lembaga. Jadi setiap Jumat sore itu keluar bertemu orang dan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ketemu bule bagaimana? Ada bertemu bule itu kan tadi hanya dengan teman-teman saja, dengan bule-bule kan banyak juga di situ. bule di sana nggak banyak yang sering kami lihat tuh ada 3 orang itu bule yang tutor di sana, dia ada lembaga di sana. Terus dia juga sudah mendalami bahasa kita, bahasa Indonesia. Terus kalau kita sapa, bule itu merespon dengan bahasa Inggris juga. Ya kita sapa. Ada tambahan mungkin dari Rizwan? Bule di sana itu memang punya lembaganya sendiri yang namanya biliar, itu termasuk paling terkenal di sana. Di situ sistemnya ada sistem DO. Kalau misalnya kita jatahnya 3 bulan, kalau nggak bisa, kalau kita membangkang itu langsung dikeluarkan itu. Itu yang paling terkenal di sana. Yang lembaga itu ya. Ya, lembaga. Tapi ini kawan-kawan bukan masuk ke sana kan? Bukan tutor di sana kan? Bukan. Oke. Kemudian ini kan 2,5 bulan nih, kan waktu yang panjang, tidak bertemu keluarga. Ini kan dua-dua sudah menikah, sudah punya anak ini. Kemudian bagaimana mengatasi hal-hal kerinduan dengan keluarga, atau mungkin ada bagaimana cara mengatasi culture shock lah ya, perbedaan budaya kita dengan kita tinggal di Aceh dengan selama di Jawa sana. Ini bagaimana Cik Tami ini? Ya, kalau masalah keluarga Parian, yang pertama kita kan sebelum berangkat udah mendiskusikan hal itu dengan keluarga, terutama dengan istri. Kalau anak kan masih kecil. Kalau istri merestui dan diizinkan ya kita berangkat. Insya Allah kan, alhamdulillah kan istri saya mengizinkan. Itu tentang penambahan pengetahuan kita. Untuk kemajuan lah ya. Jadi kalau masalah sampai di sana kita ada rasa kerinduan, jelas pasti ada. Tapi kan sekarang ada teknologi yang bisa kita video call langsung. Iya. Kalau yang pastinya setiap hari itu ada untuk video call. Terus satu lagi tadi mengatasi culture shock itu, perbedaan budaya ini gimana kalau di kampung Inggris itu bisa dikatakan beragam budaya, karena di sana yang dari Sabang sampai Merauke peserta khusus itu ada Pak ya. Bahkan mereka ada buat komunitas masing-masing dan warga di sana menerima semua budaya. Jadi ada lapangan. Jadi tidak ada kendala selama di sana, tidak ada kendala. Berarti kendala hanya makan aja. Hanya penyesuaian makan yang tadi diceritakan tadi, hanya untuk seminggu tadi. Kita Aceh dengan Jawa itu kan untuk selera makan agak. Kalau Cik Tami berarti masalahnya di makan aja berarti ya. Yang lain nggak ada masalah berarti ya. Kalau Cik Rizwan gimana nih? Kira-kira mengatasi kerinduan keluarga atau culture shock ini
ada kendala nggak di situ atau bagaimana cara mengatasinya? Kalau hal yang paling sulit memang itu menuntaskan kerinduan. Hmm. Cuman karena sekarang teknologinya semakin maju, saya pun hampir setiap malam tuh video call sama anak istri. Bahasa Inggris. Video call-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh ya. Kan mana tahu kan sudah ada di situ, sudah ikut program, biar lancar tetap bahasa Inggris gitu kan? Ya, bahasa Indonesia tetap. Kalau soal budaya sama seperti Cik Tami yang ceritakan tadi, bisa kita atasi lah. Jadi cuma kembali hanya masalah kuliner saja. Kalau soal kuliner itu paling susah bagi saya sendiri, karena kalau kita Aceh sini kan banyaknya makanannya itu asam, yang asam-asam. Kalau di sana kan manis. Itulah yang susah sedikit. Ini kalau misalnya ada program lanjutan dikirimkan lagi untuk peningkatan ke Pare, mungkin apa masih mau berlanjut? Ya itu kan kembali ke tadi Parian, mungkin kita harus kembali ke keluarga tadi. Kalau dan ke diri kita sendiri. Kalau saya pribadi emang itu harus kita lihat kondisi pekerjaan kita, apakah Ya kalau sudah diizinkan lah untuk ke sana bagaimana? mungkin kalau programnya baik ya kita lanjutkan, itu kita harus evaluasi dulu. Kayaknya ada sedikit keraguan ya Pak, tidak tahan berlama-lama meninggalkan Iya, anak ini kan? Karena banyak pertimbangan. Oh gitu. Kalau Cik Rizwan sendiri bagaimana? Kalau ada program lanjutan nanti misalnya di tahun 2024 ini ada program lanjutan dan kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti program itu bagaimana? Apa masih mau mengikuti? Sebaiknya gantilah orangnya dulu. Wah, ini susah ini teman-teman. Kayaknya kedua pemuda ini susah berlama-lama meninggalkan keluarganya ini. Nah, jadi nggak mau lagi ikut kegiatan ini sepertinya. Mungkin ada apa kalimat motivasi bagi teman-teman kita sahabat akademia ini dari Cik Tami, silakan. Ya kalau pesan saya buat kawan-kawan, terutama yang tamatan SMA, itu yang pertama kalau mau ke kampung Inggris harus menguasai vocab dahulu, tidaknya 100 ataupun 200 vocab, karena di sana memulai berbahasa Inggris harus bisa speaking, membaca dalam bentuk bahasa Inggris. Ada dites dulu ya ketika sampai itu Cik Tami ada dites. Karena di situ kan ada tutor yang mengarahkan. Kalau kampung di sana sangat mendukung dengan pendidikan berbahasa Inggris, karena di sana emang udah dihias sebagus mungkin berbentuk kampung. Terus yang selanjutnya apa? Ya mungkin kalau Rizwan ada bagi teman-teman pesan-pesan bagi teman-teman kita sahabat akademia, silakan. Kalau kita sering berbicara sama orang-orang di sana, kita pasti bisa. Tapi kalau kebanyakan dari kita sih itu cuma malu, takut salah. Padahal sama tutor kita di sana udah dibilang terabas saja dulu, nanti soal grammarnya di belakang. Tapi kalau kita memang percaya diri yang penuh, itu secepatnya bisa. Ini berarti setelah pulang ini dengan teman-teman yang tadi satu komunitas tuh masih komunikasinya via bahasa Inggris ya, WA Ya. atau kalau ketemu dalam bahasa Inggris ya? Ya kalau di WA sih chat itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, kalau ketemu mesti bisa bahasa Inggris ya. Nah itu supaya tetap lancar bahasa Inggrisnya kan, seperti ini. Baik teman-teman sahabat akademia, seperti itu pengalaman dari dua orang tenaga kependidikan Universitas Malikus Saleh yang sudah mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kediri. Nah, saya perkenalkan sedikit, ini Bustami merupakan fotografer Universitas Malikus Saleh dan profilnya sudah dimuat di Unimal Magazine. Nah, Unimal Magazine sendiri mendapatkan 2 penghargaan loh tahun 2003 yang lalu, yaitu dari AHI, Anugerah Humas Indonesia dan Anugerah Diktiristek. Diktiristek kita dapat gold medal loh teman-teman. Nah, sudah dimuat di sini bagi teman-teman yang ingin mengetahui siapa Cik Tami yang biasa dipanggil, mungkin
bisa membaca ini. Sedangkan Rizwan merupakan ini kalau teman-teman sering melihat rektor ada ditemani dalam perjalanan, inilah dia, saudara Rizwan ini. Jadi beliau merupakan ADC rektor yang sering hadir bersama rektor Universitas Malikus Saleh. Jadi kalau Pak Rektor jalan ke Medan, ke Banda Aceh ya bersama Rizwan ini. Baik, itu teman-teman sahabat akademia di mana saja berada untuk podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dapat memberikan informasi yang